Halo semua, selamat datang di alur cerita film Over Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Tak henti-hentinya saya doakan kalian semua baik-baik saja dan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Perang memang bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik antar negara. Perang juga menimbulkan banyak korban dan kerugian fisik maupun mental bagi seluruh pasukan dan warga sipil. Akan tetapi jika perang adalah jalan terakhir untuk membela martabat dan harga diri negara, maka setiap warga negara wajib mengorbankan jiwa dan raganya. Seperti di film yang berjudul Taktirandas Tirani yang dirilis pada tahun 2021 ini. Berlatar belakang perang saudara antara Irak dan Iran, cerita akan terfokus pada seorang legenda sniper Iran yang bernama Muhammad Abdul Zarin. Selain memiliki skill menembak sebagai seorang sniper, Zarin memiliki jiwa dan budi pekerti yang luhur. Hal itu terlihat ketika Zarin tidak mau menembak musuhnya ketika telah menyatakan menyerah. Selain itu masih banyak lagi keistimewaan Zarin di dalam kepribadiannya. Ya udah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan Irak yang sedang membawa dua orang tawanan tentara Iran ke sebuah perbatasan. Entah apa maksud dan tujuannya, sang jenderal menyuruh anak buahnya melepaskan tawanan tersebut. Akan tetapi ia juga hanya mengizinkan satu orang di antara mereka yang kembali ke Iran. Sang kakak yang bernama Hussein tentu mengalah dan menyuruh adiknya untuk segera berlari secepat mungkin kembali ke Iran. Akan tetapi saat ia hendak melewati perbatasan, sang jenderal menyuruh anak buahnya menghabisi adik Hussein. Kematian sang adik yang di depan matanya sendiri tentu membuat Hussein sedih dan meratapi jasad sang adik. Di sana Hussein juga hendak ditembak tentara Irak, akan tetapi secara mengejutkan. Dari balik kegelapan, sniper misterius itu menampakkan wujudnya. Ia adalah Muhammad Abdul Zarin, seorang sniper paling ditakuti dari Irak. Seorang tentara Irak yang bernama Abdul Qadir mengangkat tangan tanda ia menyerah. Dan kita dibuat takjub dengan kelembutan hati Zarin, di mana ia tidak mau membunuh musuh yang sudah menyatakan dirinya menyerah. Zarin membawa Hussein kembali ke markasnya, sedangkan Abdul Qadir mengatakan kepada petinggi militer Irak jika pasukannya dibabat habis oleh satu orang sniper Iran. Para petinggi militer Irak khawatir jika sniper musuh tidak segera mereka hentikan. Dapat dipastikan jika banyak korban berjatuhan selanjutnya dari pasukan mereka. Singkat cerita, seorang yang bernama Rosi didatangkan ke markas Irak. Di sana Rosi juga membawa dua orang anak buahnya, di mana ia yakin jika dua orang ini adalah murid terbaiknya dari satuan penembak jitu yang sudah lama ia latih. Setelah mendapat sambutan dan penghormatan dari kamp pasukan Irak, Rosid mengatakan jika yang mereka hadapi saat ini bukanlah sniper sembarangan, melainkan ia adalah Muhammad Abdul Zarin, seorang musuh sekaligus rivalnya dulu sewaktu berperang. Ia memiliki kemampuan menembak, mengukur jarak musuh, menentukan arah angin, kelembapan udara, dan teknik kamuflase terbaik, sehingga musuh tidak akan bisa menemukan di mana ia bersembunyi. Selesai menceritakan kelebihan Zarin, Rosi juga mengatakan jika ia sudah mempersiapkan dua murid terbaiknya untuk menghentikan langkah Zarin. Ia adalah Mu'ad dan Jabal. Di sana Rosi juga tidak omong kosong dan membuktikan betapa hebat anak didiknya dalam menghabisi musuh. Mereka ditantang menghabisi 3 sandera dari pasukan Iran, di mana 2 orang lainnya dibiarkan berlari sekuat mungkin, sedangkan Mu'ad dan Jabal membidik dari kejauhan. Scene kemudian berpindah ke markas pasukan Irak. Di sana kita diperlihatkan seorang yang terlihat senior dan sangat berpengaruh untuk pasukan Iran. Ia bernama Ismail. Lalu tak lama setelahnya datang komandan pasukan Iran. Ia adalah Amir Reza. Di sana Amir Reza mengatakan kepada bawahannya jika ia khawatir dengan serangan dadakan yang dilakukan pasukan Irak.
Mengingat jika Irak memiliki senjata yang terbilang lebih canggih dan mempunyai banyak pasukan tempur. Di lain sisi ternyata Zarin sedang di posisi musuh. Di sana ia nampak sedang mengamati pergerakan dan aktivitas tentara Irak. Melalui telepon satelit, Zarin diperintahkan untuk kembali ke markas oleh Amir Reza. Sebelum ia pergi dari sana, terlihat jika Zarin amat sangat penyayang kepada sesama makhluk. Terlihat ia meremah roti kering untuk beberapa koloni semut tak jauh dari ia bersembunyi. Sementara di markas besar pasukan Irak, terlihat Rosid dan Qadir sedang berdiskusi dan menganalisis kemungkinan besar di mana kira-kira Zarin bersembunyi. Sebagai seorang sniper yang memiliki pengalaman setara dengan Zarin, Rosid sangat paham di mana titik lokasi sniper bersembunyi tanpa diketahui musuhnya. Untuk lebih memantapkan analisisnya, Rosid langsung terjun ke perbatasan untuk survei secara langsung. Sin kemudian berpindah ke markas Zarin di mana di depan tentara Iran. Ia memberi wajangan bagaimana cara menjadi seorang sniper. Selain mereka harus mengetahui lokasi strategis untuk bersembunyi tanpa diketahui musuh, sang sniper juga harus tahan dalam setiap kondisi cuaca yang akan ia hadapi. Tak lama setelahnya terlihat Hussein yang datang dan mengatakan dengan semangat kepada Zarin jika ia ingin diajari bagaimana cara menjadi sniper hebat seperti dirinya. Rosid dan dua muridnya telah sampai di lokasi perbatasan. Di sana ia langsung bisa membayangkan bagaimana Zarin menghabisi pasukan Irak di malam itu. Saat Rosid memeriksa tembakan yang menembus kaca mobil, ia langsung tahu di mana posisi Zarin saat itu berada. Kembali ke markas tentara Iran. Saat malam tiba, mereka semua hendak istirahat dan Ismail memberikan makanan kepada Hussein. Zarin melarang Hussein memakannya. Ia mengatakan jika seorang sniper harus terbiasa dengan keadaan lapar dan haus. Seorang sniper juga harus terbiasa puasa untuk melatih konsentrasi dan ketenangan jiwa, sehingga tidak akan meleset dalam didikannya. Zarin juga melarang Hussein untuk tidur di atas ranjang, karena sniper harus terbiasa menyatu dengan tanah, tempat di mana ia berbaring ketika mengintai musuhnya. Sementara di markas Irak terlihat Rosid sedang menginstruksikan Mu'ad dan Jabal untuk mengamati pergerakan Zarin di perbatasan, di mana ia berasumsi jika Zarin sering bolak-balik di perbatasan, sehingga mereka akan dengan mudah membunuh Zarin tanpa ia sadari sebelumnya. Saat Hussein mencoba membuat kamuflase dengan rumput-rumput kering, tetapi di sana ia malah dimarahi Zarin karena teknik kamuflasenya masih sangat buruk dan musuh dapat dipastikan dengan mudah melihat ia bersembunyi. Selain itu, saat Hussein akan meminum air, Zarin langsung membuang wadah minumnya. Ia mengatakan jika seorang sniper harus bisa menahan haus dan bertahan di kondisi sesulit apapun. Hussein lalu diajak untuk mengintai musuh di perbatasan. Di sana Hussein melihat tentara Irak berhenti di tengah jalan. Dengan cepat ia menginstruksikan Zarin untuk segera menembak. Akan tetapi Zarin menolaknya karena terlihat tentara Irak sedang sholat. Hussein penasaran bagaimana bisa Zarin membiarkan peluang emas hilang begitu saja. Lalu Zarin menjelaskan kepada Hussein jika musuh benar mereka perangi. Akan tetapi saat beribadah yang mereka hadapi adalah Tuhan. Saat perang yang dihadapi adalah manusia dan urusannya dengan manusia juga. Berbeda jika mereka sedang beribadah, maka yang sedang mereka hadapi adalah Tuhan. Tak mungkin rasanya seorang makhluk yang lemah berperang melawan Tuhan yang maha segalanya. Lalu di sebuah medan latihan menembak, Hussein diajari bagaimana membidik musuh dengan baik. Di sana Hussein yang masih kesal dengan Zarin terlihat tidak bisa membidik sasaran dengan tepat. Lantas Zarin pun pergi untuk meninggalkannya sendiri. Dengan bedanya Hussein menantang Zarin dan membuktikan kemampuannya. Merasa ditantang muridnya, Zarin lalu menembak seluruh target secara tepat sasaran.
Melihat kemampuan gurunya, Husain sepertinya telah putus asa menjadi seorang sniper. Karena sikap buruk muridnya, Zarin yang kesal langsung meninggalkannya pergi. Di malam harinya, Zarin bertanya kepada Ismail kenapa Husain tak kunjung kembali ke markas. Ismail kemudian menjawab jika Husain sedang berada di perbatasan karena ia rindu dengan adiknya. Zarin yang tahu jika perbatasan adalah tempat berbahaya bergegas menyusul Husain. Ternyata di perbatasan sendiri Mu'ad dan Jabal sedang mengintai Zarin dan tidak sengaja melihat Husain yang sedang menangis. Mu'ad lalu mendatangi Husain dan hendak menembaknya, akan tetapi secara mengejutkan. Kedua kalinya Zarin menyelamatkan nyawa Husain. Zarin lalu menyuruh Husain untuk membuat pergerakan palsu untuk menjebak Jabal. Benar saja, Jabal yang melihat pergerakan palsu termakan jebakan mereka, sehingga dengan mudah Zarin menghabisi Jabal. Saat jenazah Mu'ad dan Jabal dibawa ke kamp Iran, terlihat muka Rashid sangatlah marah. Di sana ia memerintahkan para pasukan untuk menyerang Iran secara mendadak. Sedang tugasnya sendiri adalah menemukan Zarin dan menghabisi di medan pertempuran. Di siang itu di kamp Iran terlihat Husain mengantar makanan kepada gurunya. Di sana terlihat jika Zarin sedang memandangi foto keluarganya. Zarin mengatakan jika ia terpaksa meninggalkan keluarganya sendiri demi membela negaranya. Tak jauh dari kamp Iran terlihat pasukan Irak sudah bersiap dengan senjata dan tank baja untuk membombardir markas Iran. Sedang Rashid sendiri dengan snipernya mencari tempat strategis untuk membidik para musuh. Siang ini merupakan hari paling menyedihkan bagi tentara Iran karena orang yang paling berpengaruh di pasukan ini tertembak oleh sniper Irak, yang itu adalah ulah dari Rashid. Ismail tewas dan seluruh pasukan diberi komando untuk berhati-hati karena sniper Irak sedang mengintai mereka. Selain Ismail, ternyata banyak pasukan Iran yang harus tumbang akibat amarah Rashid. Hal itu membuat Zarin langsung bergegas menenteng senjatanya untuk menghentikan Rashid. Perbuatan Zarin rupanya dicegah oleh Amir Reza, yang mengatakan jika sniper itu sengaja memancing Zarin untuk keluar dan Amir Reza tidak ingin jika Zarin tewas sia-sia. Mendengar hal itu, Zarin mengatakan dengan tegas jika ia sudah bertawakal atas keselamatannya kepada Tuhan. Ia juga menambahkan jika selama ini ia berperang tidak sama sekali takut dengan kematian. Salah seorang rekan Zarin yang mendengarnya mengatakan jika ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zarin, dan mereka langsung berangkat ke medan pertempuran. Zarin tidak bisa melihat di mana Rashid berada karena banyak sekali kepulan asap serta jarak pandangnya terhalang oleh tank baja milik tentara Irak. Beda cerita dengan Rashid karena ia dengan mudah melihat pergerakan Zarin melalui teropongnya dan ia pun langsung berpindah tempat. Dalam teropongnya, Zarin melihat sebuah kode tangan dari Rashid yang menantangnya untuk berduel, sehingga Zarin pun langsung bergerak menuju ke posisi yang strategis. Ketika saling membidik, mereka sama-sama mengingat ketika dulu kala mereka juga sama-sama berduel sebagai seorang sniper. Zarin berhasil membuat Rashid terpojok dan tidak bisa apa-apa. Akan tetapi Zarin yang memiliki hati lemah lembut tidak membunuh Rashid, melainkan ia hanya menembak telunjuk kanan Rashid sebagai peringatan padanya. Dari hal itulah Rashid sangat berambisi untuk membunuh Zarin. Dan di duel kali ini nampaknya Rashid lah yang diuntungkan karena ia lebih cepat menembak Zarin dan membuatnya tumbang. Rashid lalu memberikan komando untuk segera menyerang markas Iran karena sniper andalan mereka yaitu Zarin sudah berhasil ia tumbangkan. Karena serangan itu pasukan Iran sangat kacau dan kocar-kacir.
Karena jelas saja dari segi kecanggihan senjata yang mereka gunakan jelas saja beda level. Di tengah kekacauan itu ternyata Zarin masih bangkit karena tembakan Rashid hanya mengenai telinga kanannya. Zarin kembali bangkit dan membidik satu demi satu pasukan Irak dengan snipernya. Melihat satu persatu pasukan Irak gugur, sekarang pasukan Iran kembali bersemangat untuk mengalahkan tentara Irak yang beberapa menit tadi mengobrak-abrik pasukan mereka. Merasa jika serangan ini malah akan membuahkan kekalahan, Jenderal Qadir langsung menarik mundur seluruh pasukan kembali ke markas. Saat pasukan Irak kocar-kacir, Zarin melihat Rashid dan langsung memberinya peringatan kedua. Entah apa yang di dalam benak Zarin saat itu, mengapa ia tidak mau langsung membunuh Rashid. Yang jelas saat ia kembali menemui rekan-rekannya, mereka semua tidak percaya jika Zarin ternyata masih selamat. Sedangkan di markas Irak, Rashid dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Ia dituduh telah membuat laporan palsu atas kematian Zarin dan membuat banyak pasukan Irak berguguran. Atas kesalahannya, Rashid disekor beberapa waktu dan tugasnya akan digantikan oleh sniper lain yang telah mereka siapkan. Sang kapten mengingat jika sekelas sniper terbaik seperti Rashid saja tidak bisa membunuh Zarin. Lantas sang kapten merencanakan hal lain, di mana Abdul Qadir akan berpura-pura berkhianat dan memberikan informasi palsu kepada pasukan Iran. Abdul Qadir mengatakan kepada Amir Reza dan petinggi Iran jika pasukan Irak akan menyerang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Ia mengatakan jika ada satu hal untuk menghentikan rencana itu, di mana Zarin harus diam-diam masuk ke kamp Irak dan menghabisi sang kapten. Pada mulanya Zarin dan Amir Reza tidak percaya dan menganggap ini jebakan. Akan tetapi Zarin justru mengatakan jika mereka akan terjebak dengan jebakan mereka sendiri. Dengan skill yang dimilikinya, Zarin berhasil memasuki kamp Irak di malam hari. Dan benar saja semua yang dikatakan Abdul Qadir hanyalah jebakan belaka. Ketika matahari telah terbit, terlihat banyak pasukan Irak yang sudah bersiap menunggu kedatangan Zarin. Akan tetapi lagi-lagi Zarin selangkah lebih ke depan, karena ternyata mereka termakan oleh jebakan yang mereka buat sendiri. Dari balik kerumputan di pinggir rawa, ternyata Zarin sedang bersembunyi di sebuah gubuk jerami. Dari sini Zarin mulai membidik dan menghabisi para sniper musuh. Setelah beberapa rudal diluncurkan ke arah Zarin, salah satu sniper melihat pondok kecilnya dan sekarang nyawa Zarin dalam ancaman. Zarin tumbang dan tak berdaya. Di sana si sniper berusaha mendekat untuk memastikan jika Zarin benar-benar tewas. Namun belum saja kakinya selangkah lebih mendekat, kepala si sniper langsung jebol ditembak Zarin. Di lain sisi, Rashid yang sudah mengetahui posisi Zarin saat ini, ia merangkak dan mulai membidik Zarin. Namun rupanya Zarin sendiri belum tewas, sehingga kali ini Zarin tidak mengampuni Rashid ketiga kalinya. Karena banyaknya tembakan di badannya, Zarin tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir film kita diperlihatkan Hussein yang sedang membidik seseorang dengan senjata sniper peninggalan gurunya. Ia menembak kapten pasukan Irak yang sebelumnya itu adalah tugas gurunya. Dan kemudian film ini pun selesai. Saya dan tim Afar Movie cabang Iran dan Irak mengatakan berdamai dengan negara. Dan seperti yang dikatakan oleh teman saya, jika lebih baik jangan berperang karena damai lebih mengasihkan.
Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.